Grembung. Tujuan aku di sini untuk melaksanakan tugas sosialisasi biologi dari Bapak Guru. Baik. Perkenalkan, namaku Fiona Anita Jelena, bisa dipanggil Fiona. Saya Muhammad Asad Masawi saya dari SMA 1 Grembung. Saya di sini untuk sosialisasi biologi. Siapa nama panggilannya? Maka Jadi nanti ada sesi tanya jawab. Kalian tanya ke Mbak sama Mas. Mbak sama Mas, oke. Ya, nanti yang mau tanya akan sama dia. Bisa dimengerti? Kalian perkenalan apa enggak? Boleh lah. Oh enggak? Oh enggak, oh ya, kalau dari video itu mau diajarin. Dari ojo berdiri. acak. Perkenalkan, nama saya Kamila Fayusama, biasanya dipanggil Kamila. Sudah dari kelas 7E. ya, review. Kamu biasa dipanggil Krisna. Perkenalkan, saya Kristus, saya dari kelas 7. Biasa dipanggil Isa. Nama saya Aziza Isna dari Inaya, saya dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Vanessa dari kelas 1 biasa di Indonesia dari kelas 7D. Nama saya Terima kasih ya. Jadi di sini kalian tahu nggak mau sosialisasi tentang apa? Jadi boleh dimulai ya. Apa itu demam berdarah? Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan kematian. Demam berdarah atau DBD dapat menyerang anak-anak dan orang dewasa. Penyakit ini menular ketika nyamuk pembawa virus dengue menggigit penderita demam berdarah, kemudian menggigit orang yang sehat. Dan angka kejadian penyakit ini biasanya meningkat ketika musim hujan. Nah, penyebab DBD sendiri adalah disebabkan oleh virus dengue. Seseorang bisa terjangkit demam berdarah jika digigit oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang telah terinfeksi oleh virus dengue terlebih dahulu. Nyamuk penyebab demam berdarah biasanya aktif dan menggigit pada pagi dan sore hari. Nyamuk ini biasanya hidup di genangan air yang tenang dan dasarnya bersih, seperti genangan air di ban mobil, sampah plastik, atau tempat minuman hewan. Demam berdarah tidak menular antar manusia secara langsung, namun ibu hamil dapat menularkan demam berdarah kepada janin yang ada di kandungannya selama kehamilan atau ketika proses persalinan. Baik, ini telah akan menjelaskan ciri-ciri. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti bisa dilihat dari tempat tinggal hingga bentuk dan ukurannya. Berikut adalah ciri-ciri penyebab DBD. Yang pertama, dapat ditemukan di genangan air. Ciri-ciri nyamuk DBD yang pertama adalah bersarang dan bertelur di air yang bersih atau tempat penampungan air yang tenang, seperti bak mandi
cenderung selalu basah dan lembab sehingga di sudut-sudut tersembunyi atau tertentu bisa digunakan nyamuk untuk bersarang. Yang ketiga, aktif di waktu tertentu. Ciri-ciri nyamuk penyebab DBD berikutnya adalah aktif di waktu yang tertentu, terutama saat pagi dan sore hari. Biasanya nyamuk tetap bisa aktif sepanjang hari dan dalam rumah dan menghisap darah saat pagi, siang, sore maupun malam hari. Berikutnya gejala DBD. Selain demam, ada beberapa gejala DBD yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, sakit kepala berat. Kedua, nyeri pada sendi, otot, dan tulang. Ketiga, nyeri di bagian belakang mata. Keempat, lemas dan hilang nafsu makan. Yang kelima, mual atau muntah. Keenam, pembengkakan kelenjar getah bening. Ketujuh, ruam atau bintik-bintik kemerahan yang muncul sekitar 2 hingga 5 hari setelah demam. Yang kedelapan, gejala di atas umumnya mereda kurang dari 1 minggu atau sampai 10 hari. Setelah itu, gejala bisa berkembang dan memburuk. 9, biasanya pemburukan gejala terjadi antara hari ketiga hingga hari ke-7 setelah muncul. Sudah? Baik, tentang gejala Tentang penjelasannya sudah diterangkan sama Bapak ini. atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ayo jangan malu-malu. Nanti tak kasih minimal 1 anak pertanyaan juga. Iwet. Per baku atau per anak? Baku. Mulai sendiri gimana? Kamu sama ini aja, beda sendiri. Iya. Itu baku di belakang boleh. Mau kakak atau kalian yang masih pertanyaan? Saya. Apa perlu diterangkan sekali lagi? Iya. Ada yang kurang jelas? Saya. Ayo mau aja. Apa? Kok menang sih? Kali ya, masa bodoh. 2 atau 1? 2 ya? Kalian bisa 2 ya? pertanyaan dari poster ini. Kenapa? Enggak, baku kan dulu kan berdua. Jadi 2 anak, 2 pertanyaan. Iya. Jadi ibu hamil yang terjangkit DBD itu setelah melahirkan dampaknya seperti apa terhadap sang bayi? Baik, untuk bayi yang baru lahir dan ibunya terjangkit DBD bisa menyebabkan yang pertama, bayi bisa lahir dengan berat badan yang rendah. Kedua, bayi beresiko atau kemungkinan besar lahir dengan prematur. Yang kedua, Cara mengatasi jika terkena gejala tersebut atau penyakit. Pertolongan pertama, ketika gejala tersebut terasa pada diri sendiri. Pertolongan pertama yaitu minum air putih sebanyak mungkin. Lalu kedua, minum menurut obat panas. Apabila derajat suhu badan tidak segera menurun, itu bisa langsung ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketiga, kompres demam dengan air dingin. Sudah, apa ada yang kurang jelas? Barangkali dari Mbak ada tambahan. kalian bisa kalau mau minum air yang mengandung dan itu bisa menambah cairan kita agar kita terkena saat kita terinfeksi. Siap. Iya betul. Maka itu juga yang mengandung selenting. Ya, boleh tanya. Coba tanya. Jangan malu, gak dikit ke aku. Tapi Ya, lupa. boleh. Kalau misalnya pertolongan pertama itu enggak, langsung enggak. Kan pertolongan pertama itu apabila kita merasakan gejala tersebut ya pada diri sendiri dan itu
belum didiagnosa terkena DBD. Jadi apabila memang tidak dapat mengatasi, kita boleh langsung ke dokter. Jadi kita mendapat pertolongan yang lebih kompleks ya. Jadi seperti itu. Oke, iki lho takok iki lho, Kak. Wah, ini super. Ayo, Rizky mau tanya. Rizky mau tanya. Iya. Jalan dari sini. Untuk gejala nyeri sendi itu bisa dirasakan di seluruh kaki, tangan, maupun gigi. Soalnya sendi itu semuanya jadi jika kalian sendinya kayak pilu atau nyut-nyutan gitu, kalian bisa langsung ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut apa itu terkena DBD atau nyeri sendi biasa. Jadi jangan sampai diagnos. Ayo, kamu tadi mau tanya apa? Penyebab. Mbak, silakan. Kalian sudah tahu lah ya, bahwa virus DBD itu perantaranya dari nyamuk Aedes aegypti. Jadi kalian agar tidak terkena dengan mudah, kalian harus menjaga lingkungan sekitar kalian agar bersih, agar nyamuk Aedes aegypti tidak bersarang di lingkungan sekitar kalian. Jadi penyakit DBD itu bukan dari nyamuknya langsung. Jadi nyamuk itu sebagai perantara dari virus Aedes aegypti tadi. Jadi si nyamuk ini terkena virus dan si nyamuk ini kan menggigit kita. Ya, jadi penularannya itu melalui suntikan dari si nyamuk tadi. Kita si nyamuk. Jadi ini bukan apa murni dari nyamuknya, ya. Itu nyamuk yang terkena, bukan pembawa alami dari Betul. Itu namanya apa itu namanya? Masih jende. Ya, jende. Jende itu kan tempat jende kan itu dari nyamuknya sendiri. Jadi kayak itu nyamuk bukan virus nyamuknya tadi. Jadi buat menghindari kalian itu jangan sampai ada air yang menggenang di area manapun itu, masuk pot kan biasanya banyak ya yang menggenang. Terus kadang mandi yang kotor, terus ya iya. Jadi gimana caranya agar potnya itu tetap bersih dan nggak mampet? Ya, kamu mau jadi mana? Saya, Kak. Ya mas, mau nggak mas? Kak wis. Ayo ada yang mau? Kula. Orang kita tanya Bentuk nyamuk kayak apa? Kamu mau tanya apa? Di sini ada yang kelas juga ya? Kamu ya? Kamu yang visual, visual. Terus juga bukan ya? Orang yang kelas budaya. Ada itu dari kelas apa? Itu C. Pas ya 8 kelas kan itu di sana. Itu. 8 itu ya ketemu apa? Iya. ayo perkenalan. Kalian mau tanya ke aku kak? Siapa? Ini dah kelas 22. Dua-duanya Mbak Tia itu. Kebom. Rumahku di Wonomati. Tahu Wonomati? Di sini kalian ada yang dari daerah kamu nggak rumahnya? Kebaron? Kebaran. Nggak ada. Kalau Kebaran kan itu Kebaran, kalian ke selatan terus sampai ada gereja sama masjid itu. Di gereja Mbak. Sampingnya gereja. Di selatan. Ya. Kamu bagian
Jam 5. Buat. Kamu boleh kamu jaga. Nampak. Itu setiap kapan saya sekolah Pulang. Kamu rumahnya di mana? Coba. Oh, di mana? Oh, di sini. Boleh kamu itu. Kamu. Selamat. Ini masih di mana? Kamu. Apa? Rumahnya. Kamu sini. apa itu kan? Oh, deket ya. Aku kok nama meneh. Aduh, aku tuh Kamu. Berdua. Ya. Wah, ini. Iya, Pak Ruki ya? Tahu. Maksudnya Pak Ruki. Oh, ada Pak Sam kali. Oh, ada yang tiga dong berarti. Ada ini. Pagi dua. Iya, Mas berarti. Iya. Pulau. Masa ada? Aku kelas 9 jadi dia. kamu kayaknya Ya, Atika kelas 9D itu kan ya? Berat. Kan lebih nanti bukan susi. Oh, udah ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Terkait DPD. Mau nggak? Cok Iba. Kan orang tidak ada banyak. Iya. Oh, oke. Iya, kamu ngerti loh. Ya, boleh. kena DPD itu bisa Jaga. boleh bilang kurang khas. Kalau kena DPD itu menyebabkan cacar itu beda. Oh beda. Kan kita sudah dimaksud ruang itu kan bukan cacar. Cuma begini. Jadi kayak kalian nyamuk ya, kan kadang itu ada bekas. Kalau itu mati, itu bekas. Kalau cacar kan kayak ada cairan sedikitnya kan di dalamnya. Yang kasih cara pencegahan. Kalau dalam lingkungan sekitar, kalau di lingkungan sekitar itu dengan cara tidak membiarkan air menggenang dan tetap menjaga kebersihan tempat tinggal kalian dan lingkungan sekitar kayak halaman rumah, belakang rumah, samping rumah. Gak dibuang. Ya seperti itu. Kurang jelas apa? Gimana? Ayo saya nanti bisa. Kalian pernah dengar istilah KM plus nggak? KM plus. Oh, KM plus. Ayo bisa jawab nggak? Ya, nanti kita kasih tidak. 3M. Ayo jangan ngomong. Gak apa-apa, boleh jawab. Kamu mau? Ayo boleh. Salah satu hal air mengukur dan Terusnya? itu juga salah satu cara pencegahan. Siapa? Iya. Kamu tadi siapa namanya? Kamila sama? Udah ya? Nanti Kapan? gak apa-apa. Nanti kemungkinan aku mau akhirinya itu 8.10. Karena aku ada acara. Boleh bilang Di sini nggak bisa lama. ya nggak ganggu kan? Kenapa? Biar tidak ganggu. Kalian semuanya jam berapa? 9 ya. Akan ini kita Ada pelatihan lagi kan ya bedanya basket itu gimana selain? Ya. Kau jadi BT. Seru nggak?
Lu sendiri aja. Ya. Ambil sing akeh gak apa-apa wis. Ayo, gak apa-apa. Udah ambil loh. Ambil dua wis los. Aku. Berhubung ada Duh, masih berhubung gitu ada, jawab. enggak. Berhubung ada lebihan buat anak teraktif tanya jawab, tak kasih jajan lebih. Buat Dipara, Disa, sama Nesya boleh maju ke depan buat ambil gambar sekali lagi. Ada yang mau nggak? Kak permen nih kak. Nggak mau, nggak boleh kamu. Kurang boleh ada yang jajannya kurang boleh, ambil aja nggak boleh. Ambilin wes iku jajane.